Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, salah satu amaliyah yang divonis bid'ah oleh kaum Wahabi adalah membaca Al-Quran di makam para ulama. Malah lebih jauh mereka menuduh umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, sebagai penyembah kuburan. Sungguh merupakan tuduhan yang tak berdasar, bahkan lebih cenderung mengarah kepada fitnah yang keji. Lantas bagaimanakah sebenarnya hukum membaca Al-Quran di atas kuburan? Mengenai hukum baca Al-Quran di kuburan, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyunahkannya. Pendapat mayoritas para ulama ini sesuai dengan banyak sekali dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah Imam Az-Zabidi menyebutkan di dalam kitab Ittaf, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang masuk ke kuburan lalu membaca surah Yasin, maka akan diringankan siksa untuk mereka, para penghuni kubur. Dan bagi orang tersebut mendapat pahala sesuai jumlah penghuni pekuburan. Kemudian, para ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat disunahkan membaca apa saja dari Al-Quran. Imam Qalyubi berkata, yang diriwayatkan dari ulama salaf adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, dan pahalanya dihadiahkan ke penghuni kuburan. Maka dia akan mendapat pahala sesuai jumlah yang berkubur di sana. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khalaf dalam Fadhail Suratil Ikhlas. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melewati pekuburan dan membaca Qul Huwallahu Ahad, yaitu surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal, maka dia akan diberi pahala sejumlah orang yang meninggal tersebut. Selain itu, Hafidz Syamsuddin Al-Maqdisi Al-Hanbali, yang konon adalah gurunya Ibnu Taimiyah, menyebutkan beberapa hadis di antaranya, siapa yang memasuki pekuburan kemudian membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah, dan Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, dan Al-Haqqumut Takasur atau surat At-Takasur, lalu mengatakan, aku jadikan pahala yang kubaca dari firman-Mu untuk para penghuni kubur, dari mukminin dan mukminat. Maka mereka semua akan menjadi penolong baginya kepada Allah. Kemudian beliau berkata, semua hadis ini meskipun lemah, namun membaca Al-Quran di dekat kuburan mempunyai landasan hukum yang kuat. Ditambah lagi kaum muslimin di setiap generasi dan di setiap tempat selalu berkumpul dan membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Hal ini sudah seperti ijma. Imam Ibnu Abidin berkata, bacalah yang mudah seperti Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah hingga Muflihun, ayat kursi, Yasin, Tabarok, At-Takasur, dan Al-Ikhlas 12 kali, 11 kali, atau 7 kali. Al-Bukhari berkata, menurut Imam Syamiri, di kepala kubur membaca pembuka surat Al-Baqarah, sedangkan di kaki kubur bacalah akhir surat Al-Baqarah. Masyarakat muslim kerap berdoa di kuburan setelah orang terdekat atau orang yang dicintainya meninggal dunia. Istilah ziarah atau mendatangi kuburan atau makam seseorang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Namun bagaimana pandangan Islam tentang hukum berdoa di kuburan? Dilansir dari berbagai sumber, Buya Yahya selaku ulama menjelaskan hukum berdoa di atas kuburan atau makam orang yang sudah meninggal. Tak hanya 40 hari pertama, umat Islam diperbolehkan berdoa di kuburan hingga kapanpun, atau tidak ada larangan khusus dalam agama Islam mengenai berdoa di makam. Selain itu, banyak ditemukan umat Islam yang berdoa dengan membaca Al-Quran di samping kuburan orang yang sudah meninggal. Menurut Buya Yahya, membaca Al-Quran di sekitar kuburan tidak dilarang dalam agama Islam. Ia menegaskan yang dilarang adalah menggaungkan orang yang sudah meninggal secara berlebihan, seperti dengan dikeramatkan atau disaktikan. Tak hanya itu, doa di kuburan dapat menjadi terlarang jika seseorang lalai dari kewajibannya sebagai umat muslim atau kepala rumah tangga. Kemudian, bagaimanakah hukum menyewa orang lain untuk membaca Al-Quran di atas kuburan bagi orang meninggal?
Dilansir dari kanal YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya menjawab pertanyaan dari salah seorang jemaah terkait hukum membacakan Al-Quran bagi yang sudah meninggal. Apakah orang yang telah meninggal diwajibkan menghatamkan Al-Quran di atas makamnya dengan cara diupahkan kepada orang lain atau hanya tradisi setempat saja? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaan jemaah tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Buya Yahya mengatakan, tidak ada kewajiban membayar orang lain untuk membacakan Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal. Nggak ada kewajiban membayar orang baca Al-Quran dan sebagainya. Nggak ada kewajiban semacam itu, tegas Buya Yahya. Lebih lanjut, Buya Yahya mengatakan orang yang sudah meninggal dunia tidak wajib lagi atas kita. Artinya, kita tidak wajib melakukan untuk orang yang meninggal dunia, kecuali fardu kifayah. Seperti kita memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Jika hal tersebut sudah kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal, maka kewajiban kita sudah selesai. Adapun kalau kita ingin membacakan Al-Quran, mendoakan, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal adalah sunnah, kata Buya Yahya. Bahkan kita dianjurkan agar mendoakan orang yang sudah meninggal. Namun dalam hal ini, tidak ada anjuran membayar orang lain untuk membacakan Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal. Kalau baca Al-Quran, para imam mengatakan bisa dan boleh. Seandainya baca Al-Quran setelah khatam, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah mengangkat derajatnya, sah-sah saja dengan demikian. Nggak ada harus membayar, nggak ada itu semua. Bukan sebuah kewajiban. Ingat ya, bukan sebuah kewajiban. Supaya tidak salah, nanti dipikir wajib. Imbuh Buya Yahya. Tanya itu, mengadakan acara selamatan untuk orang yang sudah meninggal juga bukan sebuah kewajiban atas kita. Karena tugas kita untuk orang yang sudah meninggal sebatas melaksanakan fardu kifayah. Namun, jika Anda sebagai seorang anak yang memiliki banyak rezeki dan ingin bersedekah atas niat untuk orang yang sudah meninggal, sah-sah saja, kata Buya Yahya. Bahkan mengadakan selamatan dan sebagainya itu adalah bukan sebuah kewajiban karena sudah selesai fardu kifayahnya. Akan tetapi sebagai seorang anak yang dia punya rezeki banyak, ingin bersedekah, ya sah-sah saja. Setelah bersedekah diniatkan untuk orang tua, ya sah, dan itu sebuah kebaikan. Tanda bakti dari seorang anak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, pungkas Buya Yahya.